Pernahkah kamu berpikir bahwa suara yang paling sering mengisi hidupmu bukan berasal dari orang lain, melainkan dari bisikan dirimu sendiri setiap hari? Ironisnya, suara ini sering kita abaikan, atau bahkan kita biarkan menjadi pengkritik paling keras dalam hidup kita. Secara alami, manusia memang lebih mudah melihat kelemahan daripada kekuatan. Ini adalah warisan evolusi yang dulu menjaga kita dari ancaman, tetapi kini sering jadi belenggu tak kasat mata. Bayangkan jika setiap pagi kamu memulai dengan kalimat sederhana yang menegaskan siapa kamu dan kemana tujuanmu. Lama-kelamaan pola pikir negatif itu akan melemah. Ini bukan sekadar kata-kata manis untuk menghibur, melainkan strategi mental yang terbukti mengubah fokus, membangun ketahanan, dan membuka ruang lebih luas dalam hidup. Bukan berarti masalah hilang begitu saja, tapi kamu akan berdiri di atas fondasi yang lebih kuat untuk menghadapinya. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan opini, ada kekuatan yang muncul saat kita memilih mendengarkan kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kekuatan ini tidak berisik, tidak penuh drama. Ia bekerja secara perlahan, tenang, namun pasti mengubah arah tanpa kamu sadari. Pastikan kamu menyimak hingga akhir agar setiap kalimat yang kita bahas nanti benar-benar tertanam di kesadaranmu. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang saling menguatkan. Yuk, kita mulai. Poin 1. Saya mampu. Terkadang, yang terberat bukanlah rintangan di depan mata, melainkan suara kecil di kepala yang berkata, "Kamu tidak akan bisa." Anehnya, suara itu sering terdengar begitu meyakinkan, seolah tahu semua kurangan kita. Padahal, ia sering hanya mengulang masa lalu, bukan kenyataan saat ini. Bayangkan seseorang yang sejak kecil terus diingatkan akan batasannya, bukan potensinya. Kata-kata itu menempel seperti debu tak terlihat, perlahan menutupi cermin tempat ia memandang dirinya. Hingga suatu hari, ia mencoba mengucapkan kalimat sederhana, "Saya mampu." Awalnya terasa asing, bahkan seperti bohong. Namun, jika diulang setiap hari, kata itu perlahan menembus lapisan keraguan. Kamu mungkin berpikir, cuma kata-kata, apa artinya? Tapi sains punya jawaban. Keyakinan bahwa kita mampu, atau yang dalam psikologi disebut self-efficacy, terbukti meningkatkan usaha, ketekunan, dan ketahanan saat menghadapi rintangan. Bukan karena kata itu ajaib, melainkan karena ia mengubah cara kita melihat tantangan. Otak kita memang cenderung lebih peka pada ancaman ketimbang peluang. Kalimat ini seperti penyeimbang, mengingatkan kita untuk melihat kemungkinan yang sering terlupakan. Tapi, ada risiko. Merasa mampu melakukan segalanya tanpa memahami batas bisa sama berbahayanya dengan merasa tidak mampu. Karena itu, kalimat ini perlu kesadaran. Saya mampu melakukan apa yang ada dalam kendali saya. Sisanya, serahkan pada proses. Gagal bukan berarti kamu tidak mampu. Gagal adalah bagian dari belajar, sama pentingnya seperti keberhasilan. Dalam filsafat Stoik, yang diukur bukan hasil, melainkan seberapa sungguh kamu menjalankan peranmu. Bagaimana memulainya? Tidak perlu besar. Cukup satu langkah kecil setiap hari. Menyelesaikan tugas sederhana, membaca 3 halaman buku, menulis 1 paragraf, atau mengirim pesan yang sudah lama tertunda. Langkah kecil ini jadi bukti nyata bahwa kemampuanmu hidup dan berkembang. Bayangkan, jika setiap hari kamu mengumpulkan 1 bukti kecil, dalam sebulan ada 30 bukti, dalam setahun lebih dari 300. Bukti-bukti ini akan melawan cerita lama di kepalamu yang bilang kamu lemah atau tidak akan pernah sampai. Saat kamu mengucapkan "saya mampu" esok hari, itu bukan lagi sekadar afirmasi, melainkan kesimpulan dari apa yang telah kamu buktikan sendiri. Ada saat-saat ketika kalimat ini menjadi pegangan di tengah badai, saat semua meragukanmu, bahkan dirimu sendiri. Ia mengingatkan, "Aku pernah bertahan sebelumnya, aku bisa lagi." Mungkin suatu hari, saat kamu duduk sendirian menatap jendela, kamu akan menyadari bahwa langkah-langkah yang dulu terasa mustahil telah kamu lewati. Tanpa suara kemenangan, hanya rasa tenang dan kesadaran. Saya mampu. Bukankah itu yang kita cari? Bukan keyakinan yang bising, tapi yang tenang, yang tetap berdiri meski dunia berguncang. Jadi, mulai hari ini, sebelum menyentuh ponsel atau membuka pintu, bisikan kalimat itu. Rasakan maknanya. Biarkan ia mengakar. Karena setiap kali kamu mengucapkannya, kamu membangun keyakinan yang tak bisa direnggut siapapun. Poin 2.
Saya membentuk realitas saya. Pernahkah kamu duduk menatap langit senja, lalu tiba-tiba bertanya, apakah hidupku ini hasil pilihanku atau hanya alur yang sudah ditentukan? Sebagian bilang, itu nasib. Sebagian lain menjawab, aku yang menciptakannya. Menariknya, keduanya bisa benar, tergantung cara kita memandang. Filsuf seperti Seneca mengingatkan bahwa penderitaan sering bertambah bukan karena kenyataan, melainkan cara kita menafsirkannya. Seperti dua panah, panah pertama adalah kenyataan, panah kedua adalah respons kita. Dan seringkali, panah kedua yang lebih melukai. Bayangkan seseorang yang lahir di lingkungan terbatas, dengan sedikit akses dan peluang. Namun, ia memilih percaya bahwa hidupnya bisa berbeda. Keyakinan itu bukan sekadar harapan kosong, melainkan energi yang membuatnya bangun lebih pagi, belajar lebih lama, dan menantang kebiasaan yang mengekang. Tentu, ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua jalan mulus. Ada faktor luar yang tak bisa disentuh, lingkungan, kebijakan, atau bahkan keberuntungan. Tapi arah yang ia pilih perlahan membentuk peta hidupnya. Sebaliknya, ada yang menyerah sebelum mencoba. Mereka membiarkan kata-kata seperti "sudah nasib" menjadi tembok tak terlihat di pikiran. Lama-lama, kata-kata itu mengeras jadi kenyataan. Setiap pilihan kecil, menunda, menghindar, atau membiarkan hari berlalu tanpa makna, perlahan menciptakan dunia yang sempit tanpa mereka sadari. Kita mungkin tak bisa mengendalikan semua yang datang, tapi kita selalu punya kuasa atas respons yang kita pilih. Respons itu dibentuk oleh kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri setiap hari. Bahasa adalah cetak biru realitas. Apa yang sering kamu katakan pada dirimu, lama-kelamaan, itu menjadi cara kamu melihat dunia. Coba bayangkan, dua orang gagal dalam ujian yang sama. Yang pertama berkata, "Aku memang tidak pintar." Yang kedua bilang, "Aku belum menguasai ini." Kata "belum" membuka kemungkinan, menunjukkan bahwa realitas ini bisa berubah. Tindakan mereka pun berbeda. Tapi, kita harus jujur, keyakinan saja tidak cukup. Tanpa aksi nyata dan strategi tepat, keyakinan hanya jadi penghiburan kosong. Namun, tanpa keyakinan, aksi kehilangan arah. Keduanya saling menguatkan. Mungkin kamu pernah takut mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, karena itu berarti tak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang lain. Tapi disitulah kebebasanmu. Saat kamu menerima bahwa arah hidupmu sebagian besar ditentukan oleh keputusanmu, setiap pilihan kecil menjadi batu bata untuk membangun dinding penjara atau pintu keluar. Pertanyaannya, kamu pilih yang mana? Bayangkan setiap ucapan, langkah, dan keputusan kecil sebagai cabang jalan menuju masa depan berbeda. Setiap pilihan menutup satu kemungkinan dan membuka yang lain. Tak perlu menunggu momen besar. Cara kamu memulai pagi ini bisa menentukan bagaimana malam nanti terasa. Jika begitu, setiap hari kita sedang menciptakan dunia kita sendiri, kadang sengaja, kadang tanpa sadar. Karena itu, berhati-hatilah memilih kata, reaksi, dan arah. Kamu mungkin tak bisa memastikan hasil akhir, tapi selalu bisa memastikan langkah berikutnya. Dan ketika langkah-langkah itu diulang setiap hari, realitasmu perlahan berubah, tanpa gemuruh, tapi pasti. Jadi, esok pagi, sebelum rutinitas dimulai, tarik napas, lihat sekeliling, lalu ingatkan diri, hari ini, aku membentuk realitasku. Bukan karena dunia selalu mengikuti keinginanmu, tapi karena kamu tahu arah kemudi ada di tanganmu. Poin 3, jalan saya jelas. Kadang, bukan ketidakmampuan yang membuat seseorang tersesat, melainkan kabut yang dibiarkan menetap di pikirannya. Bayangkan kamu berjalan sendirian di jalan setapak. Langit mendung, udara dingin, dan hanya ada dua pilihan. Melangkah dengan keyakinan samar atau berhenti menunggu tanda yang mungkin tak datang. Banyak yang memilih berhenti, duduk di tepi jalan, berharap seseorang lewat dan menunjukkan arah. Tapi waktu terus berjalan, dan jejak mereka perlahan tertutup rumput. Kita sering mengira jalan hidup adalah sesuatu yang harus ditemukan, seperti harta karun di peta kuno. Padahal, lebih sering ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dalam filsafat stoik dan psikologi modern, arah hidup bukan hanya soal tujuan akhir, melainkan kemampuan bergerak konsisten ke arah yang selaras dengan nilai diri.
Perjalanan berliku justru memberi kebijaksanaan yang tak akan ada jika semua mulus. Tapi, aku tahu, ada saat kamu merasa kehilangan arah, seperti berjalan dalam gelap. Di momen itu, kamu bisa terdorong mencari cahaya atau terbiasa dengan kegelapan hingga lupa cahaya pernah ada. Beberapa orang memang sudah punya gambaran jelas sejak muda. Mereka tahu mau jadi apa dan bagaimana mencapainya. Tapi hidup punya cara menguji keyakinan. Jalan yang direncanakan kadang berubah, dan yang membedakan adalah kemampuan beradaptasi. Yang kaku akan patah, yang lentur akan menemukan jalan baru, mungkin lebih sesuai. Tanda seseorang menemukan jalannya sering terlihat tanpa disadari. Mata mereka berbinar saat membicarakan sesuatu. Mereka berani mengambil risiko karena tahu nilainya sepadan, dan mereka mampu menolak distraksi menggiurkan karena sadar setiap gangguan punya harga, waktu, fokus, atau kedamaian batin. Namun, jalan yang jelas juga punya konsekuensi. Ia memberi stabilitas, tapi jika terlalu kaku, bisa jadi rutinitas yang membosankan. Karena itu, meski jalannya jelas, tetap beri ruang untuk spontanitas. Hidup yang terlalu terkunci bisa membuat kita buta pada peluang lain. Jika kamu belum menemukan jalanmu, jangan tunggu pencerahan besar. Mulai dengan langkah kecil, tulis apa yang kamu inginkan, coba hal baru, ukur apakah itu membuatmu lebih hidup. Penelitian menyebut ini life drafting, membangun arah dengan sengaja, bukan menunggu arah jatuh dari langit. Bagaimana kalau salah pilih? Kabar baiknya, jalan itu tidak permanen. Kamu selalu bisa berbelok atau menciptakan rute baru. Jalan yang jelas tidak harus lurus, asalkan mengarah pada pertumbuhan. Kadang, aku membayangkan intuisi kita sebagai bisikan dari versi diri di masa depan, memberi petunjuk lewat rasa yang sulit dijelaskan. Sains mungkin belum membuktikannya, tapi banyak dari kita pernah merasakan momen ketika hati berkata, "Ini dia," meski logika belum menjelaskan. Jadi, sebelum kembali ke rutinitas, berhenti sejenak. Lihat langkah-langkah yang sudah kamu ambil. Tanyakan, apakah ini benar-benar arah yang kuinginkan? Jika belum, jangan takut mengubahnya. Jalan yang jelas bukan hadiah dari orang lain. Ia adalah hasil keberanianmu memilih setiap langkah, meski tak ada jaminan hasil. Poin 4. Saya bertambah kuat setiap hari. Kekuatan bukan selalu tentang mengangkat beban berat atau berdiri tegak di tengah badai. Kadang, kekuatan adalah keberanian mengakui kerapuhanmu, namun tetap melangkah. Bayangkan seseorang yang setiap hari menghadapi tekanan. Pagi dimulai dengan kabar buruk, siang penuh masalah, malam diwarnai kegelisahan. Beberapa orang runtuh, tapi ada juga yang tetap berdiri. Bukan karena kebal, melainkan karena mereka tahu cara memeluk rasa sakit dan menjadikannya pijakan baru. Stukisme mengajarkan bahwa hambatan bukan tembok, melainkan batu loncatan. Marcus Aurelius menulis, yang menghalangi jalan menjadi jalan. Setiap tantangan membawa kesempatan untuk ditempa. Psikologi modern mendukung ini dengan konsep adversity dose response. Sedikit kesulitan bisa meningkatkan daya tahan, tapi terlalu banyak bisa melumpuhkan. Kuncinya adalah keseimbangan. Cukup tantangan untuk tumbuh, cukup ruang untuk pulih. Namun, ada budaya yang memuji ketahanan berlebihan, hingga orang terkikis dalam diam. Kita sering melihat mereka yang tersenyum meski hati remuk, bekerja meski tubuh lelah. Tapi ketahuilah, tidak semua penderitaan membentuk kekuatan. Stres kronis tanpa pemulihan hanya meninggalkan luka tak terlihat, merusak kesehatan fisik dan mental perlahan. Kamu mungkin mengenal seseorang seperti ini, atau pernah berada di posisi itu, memakai topeng, "Aku kuat," padahal dalamnya retak. Penelitian menunjukkan menekan emosi terus-menerus bisa membuatmu tampak tenang, tapi biayanya besar. Kelelahan, kehilangan empati, bahkan hubungan yang rusak. Kekuatan sejati bukan dari pura-pura tak terluka, melainkan dari kemampuan merasakan, memproses, lalu bangkit. Kekuatan juga bukan selalu tentang melawan. Terkadang, menjadi kuat berarti tahu kapan mundur untuk menyimpan tenaga. Riset tentang goal disengagement menunjukkan melepaskan tujuan yang tidak sehat justru meningkatkan kesejahteraan. Ini bukan menyerah, melainkan strategi seperti prajurit yang tahu kapan beristirahat untuk kembali lebih kuat. Tanda kekuatan yang sehat terlihat dari ketenangan di situasi sulit. Mereka tidak terburu-buru membalas hinaan, bisa menerima kegagalan tanpa kehilangan arah, dan tetap menjaga empati meski terluka. Tapi,
Ada bahaya. Jika dipahami keliru, saya bertambah kuat setiap hari bisa membuat seseorang enggan meminta bantuan karena takut terlihat lemah. Kekuatan harus diiringi kebijaksanaan, termasuk tahu kapan bersandar pada orang lain. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku terus diuji? Bisa jadi, setiap ujian sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sains menyebutnya post-traumatic growth, pertumbuhan setelah masa sulit, tapi hanya terjadi jika kamu mencari makna di balik penderitaan. Bagaimana mempraktikkannya? Mulai dari kemenangan kecil, 10 menit olahraga, 1 halaman tulisan, atau menyapa seseorang yang lama tak dihubungi. Kemenangan kecil ini, jika diulang, jadi fondasi yang menguatkanmu. Esok pagi, sebelum kesibukan menyeretmu, katakan, saya bertambah kuat setiap hari. Bayangkan seperti menanam benih. Hari ini belum terlihat, tapi dengan konsistensi, akarnya akan menembus tanah dan batangnya akan menjulang. Kekuatan bukan lahir dalam semalam. Ia adalah hasil ribuan momen kecil saat kamu memilih tetap berdiri, meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Dan pada akhirnya, kekuatan bukan hanya tentang menahan badai, melainkan tahu bahwa setelah badai, kamu tetap berdiri lebih tegak. Poin 5. Saya berkomitmen pada keunggulan. Keunggulan bukan garis akhir di ujung jalan, melainkan perjalanan tanpa akhir. Setiap langkah adalah undangan untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Bayangkan kamu sedang memahat patung, tidak ada tanggal pasti kapan selesai. Setiap hari, kamu menatapnya dari sudut berbeda, menemukan detail yang bisa lebih halus. Begitulah komitmen pada keunggulan. Tidak menuntut kesempurnaan hari ini, tapi mengajakmu jadi lebih baik dari kemarin. Banyak yang bilang, yang penting baik hati, tak perlu mengejar yang tinggi. Itu terdengar indah, tapi sering disalahartikan sebagai alasan berhenti berusaha. Keunggulan yang sehat bukan tentang bersaing atau memuaskan ego, melainkan upaya tulus menjaga kualitas, karena pekerjaan kita mencerminkan nilai yang kita bawa. Namun, ada dilema. Menuntut yang terbaik bisa menyalakan semangat, tapi juga bisa jadi tekanan yang menggerus kedamaian. Penelitian menunjukkan tekanan optimal meningkatkan performa, tapi jika berlebihan, jadi beban. Perfeksionisme yang lahir dari kebutuhan terlihat sempurna sering berakhir pada kelelahan. Orang yang seimbang paham bahwa keunggulan bukan berarti mengorbankan segalanya. Mereka meluangkan waktu untuk istirahat, menjaga hubungan, dan memaafkan diri saat hasil tak sesuai harapan. Mereka yang seperti ini cenderung bertahan lebih lama di jalur prestasi. Bagaimana jika komitmen pada keunggulan membuatmu berbeda di lingkungan yang nyaman dengan standar biasa? Jawabannya tergantung cara kamu membawanya. Dorong standar lebih tinggi tanpa mempermalukan orang lain, dengan cara berbicara dan memberi contoh yang tulus. Kuncinya adalah perbaikan kecil yang konsisten, terbukti di banyak bidang, dari industri hingga olahraga. Otak kita menyukai hasil instan, tapi tubuh dan pikiran butuh waktu menyesuaikan. Itulah mengapa metode ini jarang populer, meski paling tahan lama. Tanda komitmen pada keunggulan terlihat saat seseorang bekerja tanpa pengawasan, memperhatikan detail kecil meski tak ada pujian, mengasah kelemahan, dan melakukannya dengan tenang. Tapi, keunggulan tanpa batas bisa jadi perang tanpa akhir. Kesehatan terkikis, hubungan renggang, dan yang tersisa hanyalah kekosongan. Karena itu, keunggulan perlu pagar, batasan yang menjaga kewarasan. Menariknya, keberuntungan besar sering datang pada mereka yang konsisten, bukan karena alam semesta berpihak, melainkan karena mereka siap saat peluang muncul. Besok pagi, tanyakan pada diri, langkah kecil apa yang bisa kulakukan untuk menjaga kualitas pekerjaanku? Tak perlu spektakuler. Cukup satu hal yang membuatmu berkata di malam hari, hari ini, aku sedikit lebih baik. Keunggulan adalah janji pada dirimu untuk hadir sepenuhnya, dan tak pernah berhenti belajar. Lambat laun, keunggulan akan menjadi bagian dari dirimu. Poin 6. Alasan tidak mendefinisikan saya. Ada saat kita mengulang cerita yang sama di kepala. Kita sebagai tokoh utama, dan musuhnya adalah keadaan, kurangnya kesempatan, orang yang tak mengerti, atau waktu yang tak berpihak. Awalnya, cerita ini terasa wajar, menenangkan hati, memberi pembenaran bahwa kegagalan bukan salah kita sepenuhnya. Memang, alasan sering lahir dari naluri bertahan untuk menjaga harga diri. Tapi, ada garis tipis antara alasan sebagai pelindung dan sebagai penjara.
Jika terlalu sering digunakan, alasan membentuk dinding yang makin tebal, hingga kita tak lagi melihat jalan keluar. Di banyak tempat, budaya memaafkan alasan dengan ungkapan seperti namanya juga manusia, atau yang penting niatnya baik. Itu baik untuk memberi ruang, tapi tanpa kesadaran, bisa melanggengkan kebiasaan menghindar. Yang terlupa, identitas kita bukan dibangun dari alasan, melainkan dari tindakan setelahnya. Mengapa sulit mengambil langkah? Karena kita menciptakan alasan yang terdengar logis untuk menghindari rasa malu atau gagal. Dalam psikologi, ini disebut rationalization atau self-justification, di mana kita mengubah keyakinan agar selaras dengan perilaku, meski itu membatasi diri. Tapi, alasan juga menyimpan pesan. Aku tak punya waktu, mungkin tanda prioritas belum diatur. Aku tak cukup pintar, mungkin cerminan keyakinan lama yang belum diuji. Pertanyaan sederhana bisa jadi kunci. Langkah terkecil apa yang bisa kulakukan sekarang? Ini memotong alasan, mengalihkan fokus ke kemungkinan. Langkah kecil menghilangkan beban harus sempurna dan memberi ruang untuk bergerak. Banyak yang menunggu momen spesial, tapi momen itu hanya ada jika diciptakan. Ada yang takut mencoba karena kegagalan lalu terasa perih, atau merasa terlalu lama berhenti untuk memulai lagi. Kamu mungkin melihat orang yang hidupnya didefinisikan oleh alasan, menyalahkan keadaan, mengulang cerita lama, menghindari kesempatan baru. Dari luar, mereka tampak melindungi diri. Dari dekat, mereka terjebak. Tapi, alasan tak harus jadi akhir cerita. Ia bisa jadi jeda untuk memulihkan tenaga, menyusun strategi, lalu bergerak lagi. Masalahnya bukan alasan itu, melainkan berapa lama kita tinggal di sana. Perlakukan alasan sebagai sinyal, bukan kebenaran mutlak. Saat alasan muncul, tanyakan, apa yang kulindungi dan apakah aku mau tetap di sini? Dari pertanyaan itu, keputusan kecil bisa lahir, dan keputusan kecil yang diulang membentuk identitas baru. Suatu hari, saat seseorang bertanya, siapa dirimu? Jawabanmu tak lagi berisi daftar alasan. Ia lahir dari jejak langkah, pilihan yang kamu ambil, dan kesalahan yang kamu akui lalu perbaiki. Alasan hanyalah cerita sementara, dan kamu selalu punya kuasa menulis bab berikutnya. Poin 7. Saya dirancang untuk kebesaran. Ada momen saat kamu duduk sendirian, mungkin di tepi ranjang saat pagi masih gelap, dan bertanya, apa aku punya sesuatu lebih dari sekadar bertahan hidup? Banyak yang mengira kebesaran adalah mahkota untuk pemenang di puncak. Padahal, kebesaran sejati adalah menjalankan peran hidupmu dengan penuh keunggulan, meski tanpa sorotan lampu. Dalam pemikiran kuno, ini disebut arete, melakukan sesuatu dengan benar dan penuh kehormatan dalam kendalimu. Tapi, ada tempat di mana orang tumbuh dengan pesan pembatas. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kecewa. Pesan ini terdengar penuh kasih, tapi sering jadi pagar yang terlalu rapat. Ambisi tanpa arah memang bisa melukai, tapi mematikannya sebelum berkembang membuat seseorang tak pernah tahu seberapa jauh ia bisa melangkah. Keyakinan bahwa kamu dirancang untuk kebesaran seperti api, bisa menghangatkan, tapi juga membakar. Jika diartikan sebagai, aku pasti sukses besar, kegagalan bisa memadamkannya. Tapi, jika dimaknai sebagai dorongan untuk jadi lebih bijak dan cakap, api itu tetap menyala, bahkan di hari terburuk. Kebesaran bukan hanya hasil, melainkan proses. Berpijak pada kemenangan kecil setiap hari. Orang sering meremehkan kemenangan kecil, padahal disitulah momentum dibangun. Penelitian menunjukkan keberhasilan sederhana, menyelesaikan tugas kecil, menepati janji, membangun kepercayaan diri yang kuat, mengubah cara kamu memandang diri sendiri. Tapi, tidak semua orang mulai dari garis yang sama. Ada yang tumbuh dengan dukungan, ada yang tempat dengan peluang minim. Riset menunjukkan lingkungan memengaruhi peluang, tapi itu bukan alasan berhenti. Satu hal yang tak bisa diambil siapapun adalah kendalimu atas niat dan tindakanmu hari ini. Bayangkan kamu anak di kota kecil, terbatas oleh keadaan. Tapi setiap hari, kamu menang dalam hal kecil, membaca satu bab buku, belajar keterampilan baru, atau berbicara dengan seseorang yang membuka pintu. Setiap kemenangan adalah batu bata, membangun jalan yang tak pernah ada sebelumnya. Orang yang hidup dengan keyakinan ini terlihat dari keteguhan mereka di tengah badai.
Mereka membuat orang lain percaya bukan dengan kata manis, melainkan jejak nyata, janji kecil yang ditepati, bahkan saat tak ada yang melihat. Tapi, ada yang memegang keyakinan ini tanpa usaha, menunggu kebesaran datang sendiri. Kebesaran harus dipanggil lewat tindakan konsisten. Lihat bagaimana kamu merespons kegagalan. Apakah kamu merunduk menunggu badai pergi, atau melangkah meski hujan turun? Tanda kebesaran mungkin sudah ada sejak kecil, intuisi kuat, dorongan mencoba hal baru, atau keberuntungan kecil yang terasa pas. Tapi, tanda itu tak berarti tanpa tindakan. Kebesaran bukan hanya jadi besar di mata orang lain, melainkan penuh arti di mata sendiri. Ia lahir dari keberanian melangkah saat orang lain berhenti, dari kemenangan kecil tanpa menunggu momen besar. Suatu hari, saat menoleh ke belakang, kamu akan sadar kebesaran bukan puncak yang dicapai, melainkan perjalanan yang kamu lalui dengan kepala tegak dan hati tenang. Poin 8. Pendapat eksternal tidak mempengaruhi saya. Pernahkah satu komentar dari orang lain mengubah suasana hatimu seharian? Seolah nilai dirimu diukur dari pandangan mereka. Padahal, jika dipikir, masuk akalkah membiarkan kebahagiaan bergantung pada sesuatu di luar kendali? Stokisme mengingatkan bahwa hanya pikiran dan tindakan kita yang bisa dikendalikan. Opini orang lain di luar kuasa kita. Secara naluriah, manusia terbentuk untuk peduli pada pandangan kelompok. Diterima berarti aman, ditolak berarti risiko. Wajar jika kata orang terasa penting, tapi wajar tak selalu bermanfaat. Ada yang mencoba lepas sepenuhnya dari opini luar, bilang, aku tak peduli. Tapi, tak ada manusia yang benar-benar steril dari pengaruh itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyaring. Pilih mana yang membentuk, mana yang hanya lewat. Dunia hari ini membanjiri kita dengan pendapat, terutama di media sosial, di mana satu komentar bisa viral dalam hitungan menit. Kekuatan batin bukan menutup telinga, melainkan melatihnya untuk mendengar tanpa menelan semua. Mengabaikan semua suara bisa membuatmu kehilangan masukan berharga. Menerima semua membuatmu kehilangan suara sendiri. Jalan tengahnya adalah punya nilai dan prinsip jelas, sehingga kamu tahu kritik mana yang membangun dan mana yang hanya membebani. Di banyak budaya, hidup sesuai pilihan sendiri bisa dianggap aneh, bahkan sombong. Awalnya, mungkin ada penolakan. Tapi, jika kamu konsisten dan teguh tanpa kemarahan, orang akan mulai menghormati, melihat pendirianmu sebagai keyakinan yang dijalani. Jika validasi eksternal jadi bahan bakar utamamu, melepaskannya bisa terasa kosong. Itu tanda validasi internalmu belum kuat. Saat mengurangi pengaruh opini luar, isi kekosongan itu dengan tujuan hidup yang jelas, kebiasaan yang membentuk karakter, dan rasa bangga pada proses. Bayangkan perisai transparan di sekitarmu. Pendapat orang bisa lewat, tapi tak langsung menembus. Kamu masih mendengar, tapi hanya memilih yang layak masuk. Perisai ini bukan tembok, melainkan filter untuk menjaga ketenangan. Mereka yang bisa memilah opini punya ketenangan yang sulit diganggu, berani mengambil risiko tanpa perlu pembenaran, menerima kritik tanpa defensif. Bagaimana tahu mana yang harus didengar? Lihat apakah pendapat itu selaras dengan nilaimu dan mendorong pertumbuhan. Jika tidak, itu hanya kebisingan. Di akhir hari, hidupmu dipenuhi dua suara, dari luar yang mencoba membentukmu, dan dari dalam yang menuntunmu. Mana yang lebih kuat tergantung yang kamu dengarkan. Saat terbiasa menyaring, kamu tak lagi ingin membuktikan diri pada orang lain, melainkan merasa cukup karena telah membuktikan pada dirimu sendiri. Poin 9. Saya merangkul masa kini. Ada hari-hari ketika pikiranmu sibuk berkelana, ke masa lalu yang tak bisa diubah atau ke masa depan yang belum pasti. Tanpa sadar, momen sekarang terlewat. Padahal, hari ini adalah satu-satunya yang benar-benar kamu miliki. Manusia memang punya kemampuan luar biasa untuk mengulang kenangan dan membayangkan masa depan. Itu berguna untuk belajar dan merencanakan, tapi juga bisa jadi jebakan. Terlalu lama di masa lalu membuatmu terikat pada yang sudah selesai. Terlalu jauh di masa depan menimbulkan cemas sebelum waktunya. Banyak yang bersembunyi di balik nanti saja atau biar waktu menjawab. Kedengarannya sabar, tapi sering hanya alasan menunda momen sempurna yang tak pernah datang. Akhirnya, mereka melewatkan kebahagiaan sederhana di detik ini. Merangkul masa kini bukan berarti membuang masa lalu atau mengabaikan masa depan, melainkan membawa pelajaran dari belakang dan harapan dari depan untuk menyala di saat ini.
Penelitian tentang mindfulness menunjukkan hadir di momen sekarang menurunkan stres, menenangkan saraf, dan meningkatkan kasih pada diri sendiri. Ini bukan pasrah, melainkan hadir sepenuhnya. Melihat, mendengar, merasakan tanpa tergesa menilai. Bayangkan seseorang yang baru gagal besar. Ia bisa mengurung diri, mengulang kegagalan itu setiap malam. Atau, ia bisa bangun, membuat kopi, menatap matahari, dan berkata, "Hari ini aku mulai lagi." Merangkul masa kini bisa jadi awal kebangkitan. Tapi, tanpa refleksi, itu juga bisa jadi pelarian, menutup luka dengan senyum tipis yang tak menyembuhkan. Rahasia hadir ada pada hal kecil, aroma kopi, udara pagi di kulit, atau mendengarkan seseorang tanpa tergoda ponsel. Hal sepele ini sering terlewat saat kita terburu-buru. Orang yang hadir di masa kini terlihat dari respons mereka, tatapan tak melayang, gerakan tak tergesa. Mereka bisa menikmati hal sederhana tanpa rasa bersalah, seperti duduk di taman mendengar dedaunan. Tapi, merangkul masa kini bukan alasan menghindari perencanaan. Keseimbangan adalah kunci. Hadir sekarang, tapi siap untuk esok. Menariknya, saat benar-benar hadir, waktu terasa lebih panjang. Penelitian menunjukkan mindfulness memperlambat persepsi waktu, membuat hidup terasa lebih penuh. Orang yang hadir sering terlihat seperti hidup lebih lama dibandingkan mereka yang terburu-buru. Bayangkan jika setiap hari kamu punya satu momen untuk berhenti, menyadari, ini sedang terjadi dan aku ada di sini. Tanpa penyesalan masa lalu atau ketakutan berlebihan akan masa depan. Mungkin itu bukan hanya hidup yang damai, tapi cara untuk benar-benar hidup. Kesimpulan, setelah semua ini, mungkin kamu bertanya, apa yang menentukan hidupku, hasil akhir yang dilihat orang lain, atau proses yang kujalani setiap hari tanpa sorotan? Banyak yang menilai diri dari puncak yang dicapai, tapi lupa bahwa puncak hanyalah titik kecil dalam perjalanan panjang. Identitasmu lahir dari ribuan langkah kecil yang kamu ambil meski tak ada yang melihat. Kata-kata yang kamu bisikkan setiap pagi bukan sekadar huruf. Mereka membentuk jalur di otakmu, mengubah cara kamu melihat dunia. Sains menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak berubah sesuai kebiasaan berpikir. Setiap kalimat positif adalah pahat yang mengukir dirimu. Kalimat-kalimat ini bukan jimat keberuntungan instan, melainkan alat. Seberapa tajam alat ini tergantung seberapa sering kamu menggunakannya. Ada yang menganggap kata-kata positif hanya omong kosong manis, tapi bukti menunjukkan sebaliknya. Self-talk yang sehat menurunkan stres, meningkatkan fokus, bahkan performa fisik. Atlet, pemimpin, hingga mereka yang berjuang melawan penyakit menggunakannya untuk bertahan dan menang. Tapi, tak semua orang mudah menerapkannya. Lingkungan negatif, kurangnya waktu refleksi, atau keterbatasan pemahaman emosi bisa jadi hambatan. Jika kamu pernah mencoba dan gagal, itu bukan tanda ini tak bekerja. Mungkin hanya butuh kesabaran atau dukungan. Bayangkan seseorang mulai dari nol, mengulang kalimat-kalimat ini meski ragu. Bulan pertama, tak ada perubahan. Bulan ketiga, ia merasa lebih tenang, lebih fokus. Di bulan ke-6, orang lain mulai melihat perubahan. Caranya berbicara lebih terarah, menghadapi masalah lebih dewasa. Itu bukan hasil momen ajaib, melainkan kebiasaan kecil yang konsisten. Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil, bukan karena dramatis, melainkan karena konsisten. Seperti tetesan air yang melubangi batu, pengaruhnya tak terlihat di awal, tapi tak terbantahkan di akhir. Untuk tahu apakah ini bekerja, lihat reaksimu saat masalah datang. Apakah kamu langsung terpancing, atau ada jeda untuk memilih respons bijak? Apakah kamu masih mencari pengakuan, atau sudah puas karena tahu kamu di jalur yang benar? Kalimat-kalimat ini adalah pintu. Melangkah melewatinya tergantung tekadmu. Saat kamu melakukannya, kamu akan melihat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kamu capai, melainkan siapa yang kamu bentuk di sepanjang jalan. Jadi, jangan tunggu momen sempurna. Mulai sekarang, dari satu kalimat, satu langkah kecil. Suatu hari, kamu akan berdiri di tempat yang dulu hanya ada di imajinasimu, bukan karena kebetulan, melainkan karena setiap hari kamu memilih berbicara pada dirimu dengan cara yang membangun, bukan meruntuhkan. Kamu bukan hanya hasil yang kamu capai, melainkan setiap kata yang kamu tanamkan pada dirimu sendiri, hari ini, besok, dan selamanya.